Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Keluar, keluar. Mau kumpul saya. Kali-kali pulang. Salah lagi. Ustaz, ajarnya benar saya salah mulu sama. Ajarin kita. Ya, sini. Saya butuh guru yang benar. Ya, sini. Harus ada guru yang benar. Auliya taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembuhan dengan Al-Quran dan hadis berupa Ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna bagi penyakit medis maupun non-medis. Seperti firman Allah yang berbunyi, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Fussilat ayat 44. Berpedoman pada ayat Al-Quran ini membuat Ilham memberanikan diri menemui Ustadz Muhammad Zunaidi dan saya. Pemuda asal Kalipuro, Banyuwangi ini mulai mengungkapkan gejala-gejala gangguan gaib yang dialaminya akhir-akhir ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baru saja Ustadz Zunaidi membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ilham langsung tak sadarkan diri. Lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pemirsa Ruqyah, Ilham mulai bersentuhan langsung dengan energi gaib semenjak masih remaja. Saat dirinya bersama teman-teman sebayanya sering mencari benda-benda bertuah di tempat yang memang dikeramatkan. Saat mencari benda bertuah ini, salah seorang dari mereka harus kehilangan kesadaran karena disusupi makhluk gaib. Saya pernah dikasih bulu perindu kalau nggak salah namanya. Ya, sama batu akik, tapi cuma batunya doang, batu warna putih. Itu yang jaga perempuan. Katanya setiap malam Jumat harus dimandiin kembang. Sejak saat itu, matanya pun mampu menembus alam gaib dan hari-harinya menjadi tidak tenang dan sering mendapat gangguan makhluk gaib. Melihat anaknya sering diganggu makhluk gaib, Ilmiah, ibunda dari Ilham, rupanya sering mendatangi dukun dan paranormal untuk kesembuhan anaknya. Bahkan Ilmiah sering menerima, menyimpan, dan menanam benda-benda pemberian dari dukun dan paranormal. Jimat-jimat, wafak, ya, datang ke orang pinter kepada dukun, kemudian menanamkan raja-raja, wafak di depan rumahnya, di sudut-sudut rumahnya, dan sebagainya. Ini membuat setan lebih mudah untuk menguasai mereka. Saya trauma dengan kondisi saya gitu, Mbak. Saya itu menenangkan diri dan menenangkan anak saya. Kalau saya panik, anak saya juga panik. Pemirsa Ruqyah, Ilham semakin larut dalam gelombang energi gaib. Sesekali lidahnya menjulur, mulutnya pun seolah menjadi kaku. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya, keluar kamu, keluar. Keluar. Ya, keluar. Istighfar. Tadi berkali-kali kita berusaha untuk mengusir syaitan dari tubuh Mas Riza, ya, tapi tidak ada perubahan yang kita lihat. Jadi dia seperti begitu mudahnya masuk kembali dan menguasai kembali tubuh Mas Riza ini. Nah, yang seperti itu biasanya ada jenis-jenis syaitanul jin yang terikat dengan benda-benda yang masih tersimpan di rumahnya. Dan ketika saya tanyakan kepada Mas Riza sendiri, ternyata dia juga mengakui bahwa di rumahnya memang masih ada. Ya, jadi kita akan coba ke rumahnya untuk melepaskan seluruh buhul-buhul, ikatan-ikatan yang masih ada di rumahnya. Bismillah, Allahu Akbar, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtulum walakin Allah qatala wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wa liyubliyal mu'mina minhu balan hasanan innallaha sami'un. Bismillah, Allahu Akbar. Pemirsa Rukyah, pemuda berusia 18 tahun ini masih dikuasai makhluk gaib. Bahkan kesadarannya pun sukar untuk ia kendalikan kembali. Tangannya terus bergerak sendiri. Masih dalam pengaruh kekuatan gaib, kami membawanya pulang ke rumah. Memperhatikan tanda-tanda yang tidak biasa, Ustadz meminta untuk disiapkan air bercampur garam. Semuanya dengerin ya, ayat-ayat yang saya baca ya. Kita biarin aja. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Berikutnya, air garam ini untuk menetralisir gangguan makhluk gaib. Ingat, ya. Pasang lagi ya. Iya. Nah, sudah coba. Ya, duduk. Bisa duduk di sini. Duduk kan. Sini. Kita sembuh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Taqulum walakin Allah qatala wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Saya. Wa liyubliyal mu'mina minhu balan hasanan innallaha sami'un. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahu Akbar. Melihat tingkah Ilham yang tak biasa, Ustadz Zunaidi kemudian meminta Ilham untuk berwudu. Coba kamu sekarang perbaiki wudu, coba wudu biasa aja.
Nggak usah pakai doa. Doanya awal aja sama terakhir. Soalnya saya sering lupa doanya, makanya saya kayak kalau doa itu. Kayak ngerasa nggak sempurna. Iya. Justru sempurnanya ketika itu nggak dibaca. Saya tanya Ustadz dulu. Bentar. Nggak boleh ini. Itu sihir tafsir, sihir pembesar. Ustadz, kalau untuk pakai sihir. Ya wudhu biasa aja. Namun Ilham tak mampu melakukan wudhu secara benar. Bahkan dirinya selalu terlupa dengan urutan wudhu yang diajarkan Rasulullah. Menyadari bahwa dirinya tidak dapat khusyuk dalam berwudhu, Ilham meminta Ustadz untuk mengajarkannya. Ustaz, ajarin yang benar, saya salah mulu, Ustaz. Ajarin yang benar. Ayo sini. Saya butuh guru yang benar. Ya sini. Harus ada guru yang benar. Ayo langsung cuci tangan. Umur dia, berarti nggak pakai hidung. Hidungnya kedua. Oh, makanya. Saya salah dari situ, Ustaz. Terbuka. Sampai sini ya? Iya. Jangan sampai sini, enggak. Jadi dia lupa dengan wudhu. Kenapa bisa lupa dengan wudhu? Karena selama ini ketika melakukan wudhu menambahkan satu tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ada ritual tertentu, ada bacaan tertentu. Silakan. Sehingga dia lupa cara wudhu yang benar. Biar keluarga lebih mudah buat berubah. Ya? Iya, panas mau keluar. Ini udah benar, Ustaz. Udah benar. Sekarang tinggal sholat. Dengan sholat sekarang. Ya, sholat. Sholat di sana. Tanpa diduga sebelumnya, Ilham menunjukkan helmnya ke hadapan Ustadz Zunaidi. Dia pun menunjukkan ada raja yang terlanjur melekat. Ilham pun kemudian menunjukkan raja yang berada di atas pintu rumahnya. Ada orang yang mengira bahwa benda-benda seperti ini bisa mengamankan rumah, bisa mengusir setan, ditakuti oleh maling dan sebagainya. Lebih ampuh mana? Ini dengan Al-Quran utuh. Ini nggak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat apapun. Justru ketika ditempel, ini membuat hati kita berta'alluq, bergantung kepada benda-benda ini, dan ini menjadi sebab kesyirikan. Ya, makanya ini kita ambil dan kita musnahkan aja. Alhamdulillah, kini kesadaran Ilham kembali seperti semula dan gangguan makhluk gaib yang menyelimutinya telah sirna. Pemirsa Rukyah, gangguan makhluk gaib juga dialami Bambang Pamuji Raharjo, warga Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak masih remaja, pria berusia 58 tahun ini sering mengamalkan ilmu hitam. Namun efek dari ilmu hitam yang dipelajarinya baru dirasakan akhir-akhir ini. Bahkan saat baru bertemu dengan Ustadz Zunaidi pun, badan Bambang jadi merinding. Sebelumnya saat dilangsungkannya rukyah massal di Banyuwangi, Bambang diajak Iis sang istri untuk ikut dirukyah. Namun Bambang hanya berada di luar dan tidak mau masuk ke gedung tempat dilaksanakannya rukyah massal.
Ya awalnya saya ini datang ke gedung wanita, saya ingin melihat gimana sih ruqyah itu, apa sih yang dilakukan. Nggak taunya di sana banyak yang bereaksi sampai muntah-muntah, sampai nggak sadarkan diri, ya sampai delosor-delosor. Itu saya tertawa aja, saya aneh, lucu gitu loh, karena saya tidak pernah melihat, karena itu dunianya lain dengan saya. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, bapak 3 anak ini sering mendatangi dukun guna memikat teman lawan jenisnya. Tak tanggung-tanggung, hampir 500 perempuan berhasil dipikatnya. Bahkan tidak hanya dari golongan manusia saja, Bambang pun ikut dicintai perempuan dari golongan makhluk gaib. Semuanya tunduk di bawah arahannya. Pak Bambang juga mempelajari berbagai macam jenis ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu pemikat. Semua ahli pelet ya, dia datangi untuk bisa menguasai ilmu-ilmu pelet. Bahkan menurut pengakuannya tidak kurang dari 500 wanita yang pernah dipacari olehnya. Saya sering ke dukun ya. Dukun di Banyuwangi itu paling ampuh kan. Dikatakan ya pelet, ya sihir, ya santet, ya semuanya lah serba hitam ya. Itu saya sampai bisa mempunyai sikap, istilahnya jimat ya. Itu sampai 5 itu ya. Jadi saya pakai itu dengan bukan kekebalan tubuh, tapi untuk memelet wanita. Sementara istri dan anak-anaknya selalu menjadi luapan dari emosinya. Nang toko, nek kepin budal-budal lo, ojo mokso aku. Sehingga mereka menjadi tidak nyaman jika berada di dekat Bambang. Saya penuh dengan emosional, suka marah, nggak ada ujung pangkalnya. Jadi istri anak saya selalu jadi korban. Kalau saya marah itu kayak kesurupan, Mbak ya. Saya pergi, istri anak itu senang. Itu. Kalau saya datang, saya dengar omongan istri anak, macane teko. Sikap pemarah dengan kata-kata yang kasar dan malas beribadah menjadi rutinitasnya sehari-hari. Bahkan ketika ia memutuskan mengundang Ustadz Zunaidi beserta tim ruqyah, Bambang tidak sepenuhnya tulus. Sejatinya, dia hanya ingin mengetes sejauh mana kemampuan dari Ustadz Zunaidi. Makanya saya tadi itu ingin mengadu ilmu saya dengan Pak Ustadz. Awalnya gitu. Makanya Pak Ustadz tak suruh hadir ke rumah saya. Saya itu kebetulan, ayo duel dengan ilmu saya. Terapi ruqyah dimulai. Ustadz mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bambang mulai bereaksi. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ia menangis dan terus berusaha menepis tangan Ustadz Zunaidi yang sedang memegangnya. Fusahum law kanu ya'lamun awliya'uhum yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sekarang tatapannya sangat sinis. Yurashalu alaikum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan
kejadian lucu terjadi. Rupanya Bambang tidak menyadari bahwa ia telah diruqyah. Gimana rasanya, Pak? Air. Kenapa? Gimana rasanya? Coba dari ruqyah. Iya. Enggak. Iya, enak, enggak apa-apa. Ada apa ini? Bapak nggak sadar tadi ya? Nggak ingat, Bapak? Tadi kan saya ngobrol sama Pak Ustadz, ngobrol. Jadi ingetnya ngobrol aja ya? Iya. Awalnya ya kita kan tadi ngobrol ya, Mbak ya. Ya lama-lama kok saya di ruqyah itu ya enjoy aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terapi ruqyah dilanjutkan kembali. Qul a'udzu birabbin nas. Kembali, Bambang tak sadarkan diri. Ia seperti tertidur pulas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, wallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun, wallahul khaliqul. Dan ketika ia terbangun, dia pun lagi-lagi kebingungan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Gimana? Hah? Kenapa? Bangun dulu, bangun ya. Saya tidak rela ya Allah. Suami saya, anak keturunan saya diganggu jin, saya tidak rela. Doa saya setiap malam seperti itu. Makanya saya ketika itu, ya Allah, mudah-mudahan ini petunjuk-Mu, beri hidayah. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Oke, sekarang coba salim dulu. Bapak minta maaf sama istrinya coba. Dia peluk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, aku terima kekurangan dan kelebihan pasanganku. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Ridhoilah keluarga kami ya Allah. Berikan hidayah kepada keluarga kami ya Allah. Hantarkan kami sampai ke surgamu ya Allah. Hantarkan kami ke surgamu. Kalau Bapak peluk anaknya satu-satu. Bapak minta maaf juga. Berdiri ya. Tidak boleh ganjel hatinya ya. Maaf ya. Minta maaf. Bapaknya minta maaf. Bapaknya salah. Saya keras. Saya minta maaf. Beliau selama ini seringkali meletup-letup amarahnya, tidak terkendali ya. Tapi setelah beliau marah, beliau menyesal, kenapa saya begini? Anaknya dimarahin, istrinya dimarahin, itu di luar kontrol beliau. Dan ketika kita lakukan terapi ruqyah, gangguan-gangguan setan dalam tubuhnya lepas, maka terasa seperti lega jiwanya. Ada sebentuk kebahagiaan yang tercetak dalam jiwanya. Merasa sangat bahagia sekali beliau. Pemirsa ruqyah, sesungguhnya terdapat larangan tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mendatangi dukun dan paranormal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi orang yang mengetahui ilmu gaib dan bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.